Selamat pagi Mulia dan teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Nama saya Rani Deja dari kelas 12 IPA 2, absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berdirinya negara Islam Indonesia. Dan saya juga akan membahas tentang pemberontakan DI atau TI di berbagai 5 daerah. Serta saya juga akan membahas tentang penumpasan pemberontakan DI TI di berbagai 5 daerah tersebut. 5 daerah tersebut meliputi pertama, Jawa Barat, kedua, Jawa Tengah, ketiga, Kalimantan Selatan, keempat, Sulawesi Selatan, dan yang terakhir adalah di Aceh. Simak penjelasan berikut ini. NI, Negara Islam Indonesia, biasa dikenal dengan nama Darul Islam yang artinya adalah rumah Islam. Didirikan oleh Sekar Maji Marjian Kartosuwiryo. Dia adalah imam besar dari Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Kartosuwiryo berkata hukum yang berlaku pada saat itu yaitu hanya hukum Islam. Konsep negara Kartosuwiryo berbeda dengan konsep negara teks proklamasi Indonesia dengan dasar Pancasila. Kemudian Kartosuwiryo membentuk Tentara Indonesia atau bisa disingkat TII. TII terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Sudah ada sejak zaman kependudukan Jepang. TII diajarkan Kartosuwiryo melakukan propaganda seputar negara Islamnya. Oke, daerah pertama yaitu adalah Jawa Barat. Contoh dari Jawa Barat itu adalah aksi teror yang terjadi terus-menerus di Jawa Barat. Pada saat itu, kenapa sih TNI tidak di sana? Karena diakibatkan adanya perjanjian Renville. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan militer di Jawa Barat. Kondisi ini sangat dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamasikan negara Islamnya dan menyebarluaskannya di seluruh Jawa Barat. Bagaimana sih cara melakukan penumpasan pemberontakan DITI di Jawa Barat? Caranya adalah Jawa Barat merupakan pusat dari pemberontakan DITI sehingga sulit untuk digalakkan karena adanya imam besar NI yaitu Kartosuwiryo dan banyak pengikutnya di Jawa Barat. Serta hebatnya pasukan-pasukan gerilya di hutan Jawa Barat. Pemerintah Indonesia awalnya melakukan upaya perdamaian dengan mendirikan Komite Perdamaian dipimpin oleh Muhammad Nasir dan hasil upayanya pun gagal. Maka ditempuhlah operasi militer yaitu Operasi Baratayuda, biasa dikenal dengan Operasi Pagar Betis. Akhirnya DITI di Jawa Barat berakhir karena Kartosuwiryo ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Bogor, Jawa Barat. Dijatuhi hukuman mati pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Kedua, daerah Jawa Tengah. Komandan Jawa Tengah TNI Amir Fattah menyatakan bergabung dengan NI Kartosuwiryo pada tanggal 23 Agustus 1949. Kekosongan kekuasaan militer Jawa Tengah pada saat itu seperti Brebes, Tegal, dan Kebumen, Amir Fattah berhasil melakukan propagandanya. Bagaimana sih cara melakukan pemberantasan pemberontakan di DITI di Jawa Tengah? Jawa Tengah pemerintah melakukan operasi militer untuk menuntaskan DITI. Operasi ini dinamakan Pasukan Banteng Riders pada 23 Maret 1953 oleh Letkol Ahmad Yani. Akhirnya pemberontakan ini pun berhasil dihancurkan pada tahun 1954. Ketiga, daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI meluas sampai Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang sebelumnya mendirikan KRYT, Kesatuan Rakyat yang Tertindas, menyatakan bergabung dengan NI Kartosuwiryo pada Oktober 1950. Dengan cepatnya Ibnu Hajar membuat pasukan dan akhirnya melawan TNI. Bagaimana sih cara melakukan pemberontakan itu? Berhasil gitu, melakukan penumpasannya. Caranya itu adalah Kalimantan Selatan dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemerintah Indonesia memberikan pertama kali itu pengampunan terlebih dahulu kepada Ibnu Hajar, tapi kenyataannya tidak berhasil. Malah Ibnu Hajar memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat pasukan dan senjatanya. Pemerintah Indonesia pun juga tidak bisa berdiam diri saja dan mereka merasa geram. Akhirnya mereka melakukan operasi militer dan dapat dihancurkan DITI di Kalimantan Selatan pada tahun 1959. Ibnu Hajar pun menyerah pada 1963. Akhirnya Ibnu Hajar jatuhi hukuman mati pada Maret 1965 di Mahkamah Militer. Keempat, kita akan membahas tentang daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar menyatakan bergabung dengan NI Kartosuwiryo pada Agustus 1953. Peperangan gerilya yang dipimpin oleh Kahar Muzakar sangat menyulitkan TNI. Bagaimana sih cara melakukan penumpasan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan? Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan merupakan pemberontakan yang paling lama dan sulit dikalahkan. Hal ini disebabkan oleh Kahar Muzakar dan para pasukan gerilya serta gerilyawan-gerilyawan yang handal dengan memiliki kompetensi dalam perang gerilya sebelumnya pada saat melawan Belanda. Benar gerilya di Sulawesi Selatan seluk-beluknya sudah dikuasai oleh Kahar Muzakar dan memanfaatkan prebonisme pada saat itu juga. Pada 29 Februari 1910 digelar Operasi Tumpas. Setelah mengalami beberapa kesulitan, pada tanggal 2 Februari 1965
Khan Muzakar berhasil ditembak mati oleh salah satu prajurit TNI pada baku tembak di hutan Sulawesi Selatan. Akhirnya, pemerintah pusat memberikan pengampunan kepada para pengikutnya. Daerah kelima, yaitu adalah pemberontakan Aceh. Pemberontakan Aceh diproklamasikan oleh Daud Beruk pada tanggal 20 September 1953, menyatakan Aceh adalah bagian dari NII. Daud Beruk itu siapa sih? Daud Beruk itu adalah tokoh muka Aceh. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia kecewa dengan pemerintah Indonesia dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan NII Kartosuwiryo dan lepas dari NKRI, sehingga membuat NKRI kesulitan. Pemberontakan DITI di Aceh itu tuh gimana sih? Pemberontakan di Aceh awalnya pemerintah Indonesia ingin langsung melakukan operasi militer tanpa harus melakukan upaya diplomasi. Karena dengan adanya Kolonel Muhammad Yasin mengusulkan agar diadakan musyawarah terlebih dahulu. Jadi, pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Akhirnya, para tokoh-tokoh muka Aceh setuju dan berhasil dipadamkan pemberontakan DI atau TI. Kemudian, pemerintahan pusat pun juga memberikan kembali status daerah istimewa kembali ke Aceh dan hak-hak otonomi daerahnya mereka. Terima kasih Mulia dan teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga Anda mengerti penjelasan dari saya. Dan terima kasih Mulia.